Kita tahu betul bahwasanya syukur itu bukan sesuatu yang gampang, syukur itu bukan sesuatu yang mudah. Syukur itu sama beratnya sebagaimana kesabaran yang kita berikan pada kehidupan. Karena syukur itu bukan hanya ucapan tahmid yang menghiasi bibir kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Tetapi kesyukuran itu adalah bagaimana kita mampu merubah setiap kenikmatan menjadi sebuah ketaatan di jalan Allah. Kalaulah syukur kita hanya mengucapkan tahmid, tentulah itu mudah dan tentulah itu gampang. Tapi tentunya kita paham bahwasanya syukur itu tidak hanya terbatas ketika kita mengucapkan tahmid, tetapi betul-betul siapapun mereka yang ditambahkan oleh Allah satu kenikmatan, harusnya dia menambah dengan satu ketaatan. Itulah yang paling berat di dalam kita bersyukur kepada Allah, yang mungkin selama ini kita pandang dan kita anggap syukur itu gampang, padahal sejatinya syukur itu sama beratnya sebagaimana sabar. Makanya tak mengherankan kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan salah satu dzikirnya beliau. Salah satu dzikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yaitu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah yang benar kepadamu. Di situ kita menjumpai Nabi meminta pertolongan dari Rabb yang menguasai alam semesta supaya beliau diberikan kekuatan untuk bersyukur. Dan tentunya kalaulah sampai setingkat Nabi meminta tolong supaya diberikan sifat syukur, berarti kita harus paham itu merupakan bagian dari penjelasan Nabi bahwasanya syukur itu berat dan sulit. Tetapi siapapun hari ini yang sedang diberikan kelapangan, semoga kita diberikan oleh Allah sifat kesyukuran atas nikmat yang kita peroleh. Semoga semua kenikmatan, semua fasilitas yang kita dapatkan, kita cicipi pada kehidupan ini, tidak berubah menjadi tragedi di akhirat ketika kita merubah kenikmatan menjadi ketaatan. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita bersabar pada kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, rahmatnya menyelimuti kehidupan kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa kita mampu memegang ilmu pada zaman fitnah ini, dan semoga semua ikhtiar dan semua yang kita lakukan ketika bersyukur dan bersabar bermuara kepada puncak harapan kita selaku manusia, yaitu adalah keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita bersabar dalam urusan kehidupan kita. Seluruh keluarga Islam Madinah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tentunya kita faham para ulama menerangkan kepada kita bahwasanya kondisi hati terbagi menjadi 3 sifat. Yang pertama ada kondisi hati yang mati, yang kedua ada kondisi hati yang sakit, dan yang ketiga ada kondisi yang sehat. Kondisi hati yang mati adalah kondisi hatinya orang-orang kafir yang mereka tidak mengenal apa yang hak dan apa yang benar, tidak mengenal apa itu iman, apa itu kesyirikan. Maka merekalah pemilik hati yang mati, yang sama sekali tidak bermanfaat segala petunjuk yang diberikan kepada mereka, karena perangkat untuk mengenali kebenaran itu tidak mereka miliki ketika hati mereka mati. Termasuk di antara pemilik hati yang mati adalah orang munafik, yang mereka senantiasa membenci kepada Islam walaupun zahirnya itu adalah Islam. Mereka juga pemilik hati yang mati, yang mana muara pada pemilik hati yang mati tidak ada tempatnya kecuali kemurkaan dari Allah pada kehidupan di dunia. Dengan Allah biarkan mereka untuk terus berbuat hal-hal yang melampaui batas supaya Allah memberikan adab yang lebih pada kehidupan di akhirat. Belum lagi apa yang mereka dapatkan di akhirat ketika menemukan adab yang pedih disebabkan hati yang mati selalu menuntun manusia menuju kepada apa yang Allah murkai. Ada hati yang kedua, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati yang terletak di antara posisi hati yang sehat dan hati yang mati. Terkadang dia bisa merespon kebaikan, terkadang tidak mampu merespon kebaikan. Kadang-kadang dia mampu merasakan kenikmatan dalam ketaatan, terkadang hilang dan menguap kenikmatan dalam ketaatan dan ibadah. Inilah yang disebut dengan hati yang sakit. Di mana hati yang sakit ini terbagi manusia menjadi 2, kata para ulama. Ada yang sadar kondisi hatinya ketika sakit, lalu dia berupaya untuk menyembuhkan hatinya menuju kepada hati yang sehat. Ada yang tidak peduli dengan hatinya yang sakit, akhirnya terperosok kepada hati yang mati. Karena banyak hati yang mati, salah satunya karena membiarkan hatinya sakit dan tidak mendapatkan perawatan secara intensif oleh pelakunya dan empunya, dan akhirnya menjadikan hatinya mati.
Dan kemudian yang ketiga yaitu adalah hati yang sehat, adalah hati yang senantiasa istiqomah, konsisten, melakukan ketaatan kepada Allah, merasakan kenikmatan dalam setiap ibadah. Tidak ada yang dia rasakan kecuali melakukan perkara yang Allah cintai sampai dia mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka inilah pemilik hati yang disebut dengan hati yang hidup. Dan pemilik hati yang hidup dan hati yang sehat ini adalah para nabi dan para rasul. Rata-rata kaum muslimin pemilik hati yang sakit. Kadang kita merasakan ketaatan, kadang kita ingin mencicipi dosa dan kemaksiatan. Kadang kita ingin bertaubat kepada Allah, kadang kita tidak peduli dengan dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka sesungguhnya inilah yang disebut dengan kondisi hati yang sakit. Dan kita sadar bahwasanya pemilik hati yang sakit tadi kita sampaikan ada dua. Ada yang melakukan perawatan intensif untuk merawat hatinya supaya hatinya bisa sembuh dan menjadi hati yang sehat dan hati yang hidup. Ada yang tidak peduli dengan hatinya dan tidak memberikan perawatan intensif untuk hatinya sampai akibatnya bisa menyebabkan kondisi hatinya itu mati. Dan inilah yang menjadikan kita kalau kita mulai mawas diri bahwasanya mungkin hati kita ini hati yang sakit. Kadang kita merasakan ketaatan, kadang kita merasakan nikmatnya ibadah, tapi terkadang kenikmatan itu hilang. Kadang-kadang kita ingin bertobat dan menyesali dosa-dosa kita, kadang-kadang kita tidak peduli dengan dosa-dosa kita. Kalau kita termasuk pada kategori pemilik hati yang sakit, inilah yang kita harus lakukan ketika kita harus memberikan perawatan intensif kepada hati yang sakit, supaya hati yang sakit tidak sampai terperosok kepada hati yang mati. Dan para ulama lalu mengatakan, apa perawatan intensif untuk menjaga dan memberikan kesehatan pada hati yang sakit? Salah satunya adalah membicarakan tentang tema kematian, harus betul-betul mengisi pikirannya, mengisi jiwanya ketika dia membicarakan kematian, karena membicarakan kematian itu merupakan salah satu suplemen yang bisa menjaga hati kita supaya hati kita berangsur-angsur pulih dan menjadi hati yang hidup dan hati yang sehat. Ketika kita terus membayangkan kematian yang ada dalam kehidupan kita dan membayangkan kematian yang pasti akan menjumpai kita dan mengembalikan kita kepada alam pertemuan, alam persaksian, yaitu adalah hari kematian. Inilah yang menjadikan mungkin kita banyak bertanya, Ustadz, kenapa kita harus membahas kitab At-Tadhkirah? Tidaklah kita membahas kitab At-Tadhkirah, tidaklah kita membahas kitab ini, kecuali kita membahas kitab ini karena kita sadar kita ini pemilik hati yang sering sakit. Kita ingin memberikan perawatan intensif kepada hati kita. Salah satu perawatan intensif memberikan suplemen kepada hati kita membicarakan kematian. Dan itulah yang menjadikan kita membicarakan kitabnya Imam Al-Qurtubi, yaitu At-Tadhkirah li Ahwalil Mautah, yaitu peringatan tentang perkara akhirat dan perkara kematian. Yang sejatinya perkara itu pasti akan datang. Pasti perkara itu akan mempertemukan kita dengan alam persaksian, yaitu adalah kematian. Dan tidak ada yang paling kita inginkan kecuali adalah ketika hari itu tiba, ketika ajal itu sudah datang. Semoga kita termasuk orang yang telah mempersiapkan dengan persiapan ilmu dan persiapan amal. Karena kelapangan urusan kita di akhirat tidak akan kita dapatkan kecuali kita memiliki ilmu dan memiliki kemudahan dalam amal pada setiap ilmu yang telah kita pelajari. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah.